Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadratul karramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk sama-sama kita melanjutkan taklim malam Rebo. Kita membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majlis ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita buka majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya senantiasa dimudahkan dan kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa lan yadiqa Rasulullahu jahuka bi idil karimu tajanna bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita, bil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Dimyati bin Haji Ilyas, Haji Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami' Miftaul Khair yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Kita niatkan juga untuk anak-anak, istri kita, keluarga kita semuanya, mudah-mudahan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang masih pada belajar, ya, mudah-mudahan Allah jadikan anak salihin salihat, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agama dan negaranya. Ala hadzin niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan masih dalam ma yata'allaq min daruriyatil hayat, yang berkaitan dengan hal-hal yang primer, ya, yang utama dalam kehidupan, ya, dan hubungannya dengan orang yang zuhud. Orang yang zuhud. Yang pertama kemarin tentang mat'am. Mat'am itu makanan. Ya. Dasarnya, ya, atau standarnya, ukurannya itu adalah apa yang dijalani atau dialami oleh Rasulullah SAW. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa dari bulan ke bulan, artinya
udah 3 bulan berlangsung, ya, hilalun wa hilalun wa hilalun, artinya 3 awal bulan itu ya, kata Sayyidah Aisyah, dapur rumah Rasulullah itu nggak pernah ada api, artinya nggak pernah masak, ya, nggak pernah masak. Pada saat ditanya, kalau gitu makannya apa, gitu, makannya apa? Jawaban Sayyidah Aisyah, qalat ala al-aswadaini al-ma'u wat tamar. Ya, jadi sampai pernah 3 bulan berturut-turut itu, ya, Rasulullah hanya bersandarkan makan pada kurma dan air. Ya. Kemudian malbas, ya, malbas, ya, untuk orang yang zuhud itu, ya, standarnya adalah, ya, apa yang dipakai ya, adalah untuk menjaga tubuhnya agar tidak kepanasan pada saat musim panas atau kedinginan pada saat musim dingin, ya, bukan untuk bermewah-mewah dalam berpakaian. Bahkan, ya, kembali kepada standar dari hadis, ya, Rasulullah SAW, apa yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, bahwa suatu hari beliau pernah mengeluarkan, ya, pakaian atau kain yang sudah banyak tambalannya, kemudian bahannya pun dari bahan yang gharid. Gharid itu bahannya kasar, ya, kasar. Kalau sekarang saya katakan, ya, pakaian itu nyari yang kasar nggak ketemu mungkin, ya, hampir semua pakaian itu bahannya dari bahan yang lembut, ya, yang lembut, walaupun bukan sutra tapi lembut. Kalau dulu, ya, kalau yang lembut itu ya pastinya dari sutra, selain itu ya udah pasti kasar. Nah, yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu adalah pakaian yang kasar, ya, pakaiannya artinya bahannya itu dari bahan yang kasar, ya. Dan yang diperlihatkan oleh Sayyidah Aisyah itu pakaiannya yang banyak tambelannya, artinya ya kusam lah, ya, kusam, tidak mencerminkan kemewahan. Itu yang terpenting. Bahkan ada juga riwayat dari Al-Hasan yang menyebutkan bahwa khataba Umar radhiyallahu taala anhu wa huwa khalifah. Umar radhiyallahu taala anhu ketika sudah menduduki posisi tertinggi sebagai khalifah, ya, kaum muslimin, khalifatul muslimin, ya, beliau berkhutbah sementara pakaian yang dipakainya itu ada 12 yang robek, yang udah ada bekas jahitannya, artinya terlihat seperti itu. Itu memperlihatkan kesederhanaan. Nah, tentunya orang yang zuhud pun, ya, mestinya, ya, tidak memperlihatkan kemewahan, ya, tapi kesederhanaan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ataupun para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga tentang al-maskan. Al-maskan itu tempat tinggal, ya, tempat tinggal. Orang yang zuhud itu biasanya, ya, biasanya yang dilakukan adalah, ya, memanfaatkan emperan masjid, ya, artinya di situ memperlihatkan kesederhanaan tempat, ya, karena keduanya, ya, keduanya yang diikuti itu yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat disebutkan bahwa rumah Rasulullah itu bukan rumah yang mewah, ya, bukan rumah yang mewah. Diriwayatkan oleh Al-Hasan bahwa dia kalau masuk rumah Rasulullah SAW itu atapnya bisa kepegang, artinya ya pendek, ya, nggak tinggi gitu. Kalau dia bisa megang atapnya, ya berarti rumah itu memang ya pendek, ya, nggak mewah, nggak megah. Lagi pula atapnya pun bukan atap yang ditutup dengan coran ataupun pakai dak gitu, pakai dak kalau kita sekarang istilahkannya seperti itu. Tapi rumah Rasulullah itu tutupnya adalah pelepah korma ataupun pelepah pohon korma, daun korma, seperti itu. Dan juga apa yang dilakukan oleh para ashabus suffah. Ashabus suffah itu kelompok orang-orang muhajirin yang dulu berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian mereka tinggalkan harta kekayaannya di Mekah,
sampai ke Madinah itu nggak punya apa-apa. Ya, mereka nggak punya apa-apa, nggak ada keluarga, nggak ada harta. Ya. Nah, tinggalnya itu mereka ada di emperan Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ya. Di emperannya itu mereka tinggal di situ. Makanya disebut dengan Ahlus Suffah namanya. Ahlus Suffah. Mereka sangat sederhana. Mereka nggak punya kerjaan, ya. Dan hidupnya itu hanya mengandalkan dari belas kasih orang yang ada di Madinah. Ya, ada yang bawain ya makanan, ada yang bagi pakaian dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Ini yang dilakukan oleh Ahlus Suffah berkaitan dengan al-maskan. Kemudian yang keempat, Atsatul Bait. Atsatul Bait itu maksudnya adalah perabotan rumah tangga, rumah. Ya. Kalau di awal tentang maskan saja, ya, arahannya untuk orang-orang yang zuhud itu adalah kesederhanaan, ya, kesederhanaan. Ya. Nah, tentunya berkaitan dengan yang keempat ini pun, ya, tidak akan lepas dari hal yang sederhana. Bahkan di sini disebutkan bahwa orang yang zuhud itu, ya, mestinya harus ya hanya bersandarkan kepada asas ataupun perabotan. Ya itu juga gitu, maksudnya nggak pakai banyak pilihan. Ya, kalau punya piring ya udah piring itu aja. Tapi kalau sekarang kita mungkin ya perabotan itu nyimpennya aja udah susah. Ya, nyimpennya aja udah susah. Ya, perabotan rumah tangga kita itu udah banyak kan. Ya, untuk nyimpen susah. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dalam hadis ya, Wali yanzur ila sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fi sahih Muslim min hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala hasir. Ya, hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya, ketika beliau datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Umar ini mendapatkan Rasulullah sedang tidur-tiduran, muttaji' maksudnya rebahan, ya, ala hasir, ya, rebahan di atas tikar hasir. Wa idal hasiru qad athara fi jambihi, ya, dan tikar yang ditiduri atau dipakai alas oleh Rasulullah SAW untuk tidur itu, ya, ketika Rasulullah berbangun, ya, berbekas di sini, ya, fi jambihi, ya, berbekas di tubuh Rasulullah SAW. Fa nadartu fi khazanati Rasulillah SAW fa idza ana biqabdatin min sya'irin nahwas sa'. Ya. Kemudian setelah itu aku lihat, ya, ke khazanah. Ya. Khazanah itu tempat penyimpanan, ya, penyimpanan yang ada di rumah Rasulullah SAW. Ya. Fa idza ana biqabdatin min syair, yang kudapatkan dalam ruangan itu, tempat penyimpanan itu, ya, itu hanya segenggam. Ya, kalau kita, ya, kalau segantang kan banyak, kalau segenggam, ya, maksudnya ya enggak banyak. Kalau diginiin itu ya, cuman segitu. Min syair nahwas sa', ya, ya, sekitar satu sa'. Satu sa' itu kalau sekarang kita pakai, ya, untuk zakat fitrah, ya, satu sa' itu berapa? 3,5 liter. Ya, jadi yang tersimpan itu, ya, tersimpan, ya, untuk makan Rasulullah itu hanya satu sa'. Nahwa itu berarti kan, ya, kurang dari satu sa', ya, sekitar 2 ataupun 3 liter. Ya, gandum, ya, min syair. Syair ini gandum yang belum dikupas, masih ada kulitnya, itu namanya syair. Ya, syair. Nah, itu kondisi rumah Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau tidur bukan di atas kasur. Kalau kita sekarang, ya, alhamdulillah, ya, tidurnya di atas kasur, ya. Bahkan mungkin saking empuknya itu kasur bikin kita malas juga bangun, ya. Apalagi waktu-waktu subuh, ya. Kadang-kadang sering keplodosan, tidurnya, ya, karena saking enaknya,
tidur di atas kasur. Rasulullah tidurnya bukan di atas kasur, tapi di atas hasir. Hasir itu tikar. Tikernya zaman dulu itu, kalau tiker sekarang ya, yang terbuat dari plastik itu kan ada tiker yang dari plastik. Itu pun kalau kita pakai tiduran biasanya berbekas. Kalau dulu Rasulullah tikernya itu ya, dianyam dari daun kurma. Daun kurma itu kalau dianyam, diambil pelepah ininya, itu hampir seperti daun kelapa. Ya, daun kelapa itu kalau dilepas lidihnya, nah, itu kan bisa juga dipakai untuk ya, kalau dulu masih ada orang yang membuat tikar dari itu. Ya. Biasanya kalau kita itu lebih banyak buat tikar itu dari daun pandan. Ya. Makanya kita bilang tikar pandan. Ya. Nah, kalau pandan itu lebih lentur dia. Ya, daun pandan itu lebih lentur, makanya tikar pandan itu ya, nggak kasar. Kalau daun korma itu lebih kasar, bahkan kalau saya lihat lebih kasar dari daun kelapa. Ya, dari daun kelapa. Ya, itu. Kalau di Arab sekarang biasanya dipakai buat apa ya? Ya buat ngangkut barang sebetulnya. Kalau sekarang nggak ada lagi orang bikin tikar dari daun pelepah kurma ya, ataupun kelapa. Biasanya ya kita pun sekarang udah jarang kita temuin. Ya, tikar pandan aja udah susah. Ya, sekarang tikar pandan itu paling dipakai buat bungkus mayit. Ya, buat bungkus mayit jenazah itu biasanya itu. Makanya harganya jadi mahal. Ya, tikar pandan. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itulah yang menjadi standar orang yang berzuhud itu ya, jangan bermewah-mewah dan nggak boleh bermewah-mewah, kembalinya kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, dalam kehidupannya. Beliau ya, tidurnya itu tidak dengan memakai kasur, tapi dengan memakai hasir, memakai tikar yang ya, kalau bangun dari hasir itu, dari tikar itu, maka akan membekas ya, di tubuh Rasulullah SAW. Kemudian ada riwayat dari Ali ya, radhiyallahu ta'ala ketika dia menikah ya, wa qala Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, tazawwajtu Fatimah wa mali walaha firashun illa jildu kabash. Ya, Ali dan Fatimah ketika dia menikah ya, ya, Fatimah itu kan anaknya Rasulullah SAW. Ya, dia menikah ya, nggak punya kasur. Wa mali walaha firash. Ya, dia dan saya, atau saya dan dia itu tidak pernah sampai punya kasur firash illa jildu kabash. Ya, yang beliau punya berdua itu hanya kulit kambing, ya, kulit kambing domba. Kulit kambing itu kalau dibersihkan, ya, kalau domba itu kan ada bulu-bulunya. Ya, segitu dah tuh. Ya, segitu yang dipunyai oleh Ali dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, kunna nanamu alaihi bil lail. Ya, kulit domba itu dipakai kalau malam buat tidur. Kunna artinya kami ya, Ali dan Fatimah itu menggunakan kulit domba itu ya, kalau malam buat tidur. Ya. Wa na'lifu alaihi nadid bin nahar. Kalau siang harinya dipakai untuk ngangkat apa tuh? Ya, barang-barang yang dia punya. Kan nggak punya lagi. Jadi kalau siang itu dipakai ya, untuk kerjaannya. Ya, kalau malam dipakai buat tidur. Ya, itu ya, mencerminkan kesederhanaan Ali ya, dan Sayyidah Fatimah ya, anak dari Rasulullah SAW. Ya. Ini tentang asatul bait, artinya perabotan ya, kelengkapan rumah ya. Itu artinya sangat sederhana kalau kita berkaca dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ataupun yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, al-mankah
Al-mangkah ini maksudnya nikah. Nikah. Apakah orang yang zuhud boleh nggak nikah? Apa nggak boleh? Maksudnya demikian. Qala Sahal ibnu Abdullah, hubbiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nisa wa kana Aliun radhiyallahu taala min azhadis sahabah wa kana lahu arba'atu niswatin wa bid'a asyrata sariyah. Al-mangkah. Kalau ada yang bertanya, orang yang zuhud itu boleh nggak menikah? Kalau berkacamata dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, tentunya boleh. Boleh. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa nikah itu adalah sunnati, sunnah Rasulullah SAW. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Kalau enggak atau menolak sunnahku, maka dia tidak termasuk dari umat Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah saja menikah, Rasulullah SAW aja menikah, bahkan dalam hadisnya disebutkan hubbiba ila Rasulullah SAW an-nisa. Jadi cinta kepada wanita itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW pun cinta kepada an-nisa. Nisa maksudnya adalah wanita. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu min azharis sahabah. Kita tahu bahwa Ali itu termasuk orang yang paling zuhud di antara para sahabat yang lain. Artinya dalam hal keduniaan, Ali itu sangat zuhud dia, seperti yang dikisahkan dalam hal asasul bait, perlengkapan rumah tangga. Ali menyebutkan bahwa dia hanya punya kulit domba yang dipakai kalau malam buat alas dia tidur, kalau siang dipakai untuk urusan kerjaannya, untuk membawa barang-barang. Nah, kemudian disebutkan kalau dia sebagai azhadus sahabah, orang yang paling zuhud di antara para sahabat. Wa kana lahu arba'atun niswah. Ali itu punya istri 4. Di antaranya istrinya adalah Fatimah, tapi Fatimah ini meninggal, enggak lama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Setelah itu dia menikah lagi. Kemudian wabida asyrata sariyah, ada belasan budak. Sariyah di sini maksudnya budak, karena dulu pada zaman Rasulullah SAW itu kan sering terjadi peperangan. Biasanya dalam peperangan itu yang kalah itu wanita-wanitanya ditawan, dijadikan budak. Kalau dia jadi budak itu biasanya kan orang yang ikut perang itu akan mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kalau harta rampasan perangnya dalam bentuk perhiasan, emas, perak, itu akan dibagi. Kemudian kalau harta rampasannya itu perlengkapan perang, misalnya baju perang, ada pedang, ada tombak segala macam, itu dibagi semuanya. Yang ikut perang itu akan mendapatkan bagiannya. Termasuk harta rampasan itu adalah wanita-wanita yang menjadi tawanan itu. Kalau misalnya yang ditawan wanitanya ada sekian orang, itu akan dibagi, dibagi kepada orang yang ikut perang. Makanya sahabat yang banyak ikut peperangan pada zaman Rasulullah dan pada zaman sesudah Rasulullah SAW, pada zaman khilafah itu, seperti itu. Mereka mendapat bagian dari harta rampasan, diantaranya adalah budak. Nah, budak itu kan, kalau budak perempuan itu boleh digauli, boleh digauli, itu budak perempuan. Nah, di sini disebutkan perihal bahwa
Ali radhiyallahu taala anhu sebagai orang yang paling zuhud, sementara dia banyak punya istri, artinya istrinya itu ada 4, kemudian dia juga punya beberapa budak. Ya, artinya orang yang mempunyai posisi sebagai orang yang zuhud itu, ya, sementara dia punya istri dan budak, ya, maka ya, boleh saja orang yang zuhud untuk mempunyai istri, ya, asalkan ya, istri ya, dan keluarganya itu ya, tidak lebih dia cintai, ya, karena orang yang zuhud itu ya, cintanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu maksudnya. Kemudian yang keenam, al-mal. Ya, al-mal ini harta. Wa huwa daruriyun fil ma'isyah. Ya, harta ini menjadi hal yang sangat dominan dalam kehidupan, karena ya, dengan harta ya, orang bisa mendapatkan ya, makanannya, dia mendapatkan pakaiannya dan lain sebagainya. Artinya ya, harta itu yang bisa untuk membeli kebutuhan kehidupannya. Fazahid yaqtasiru minhu ala ma yadfa' bihi al-waqt wa kana fis salihin ma yatashaghal bit tijarah wa yaqsud biha al-afaf. Nah, perihal harta, ya, apakah orang yang zuhud itu ya, harus 100% ya, meninggalkan harta dan kekayaan, ya, seperti apa yang dipahami oleh sebagian kelompok, ya. Pada hakikatnya tidak demikian, karena banyak contoh orang-orang soleh yang mereka dalam hal ibadah itu adalah ahli zuhud, ya, tapi mereka pun ya, tetap masih berdagang, ya, yatashaghal bittijarah, artinya dia masih tetap berdagang, ya, karena orang yang mencari nafkah ataupun berdagang, ya, dia mencari ya, berusaha, ya, tujuannya adalah untuk al-afaf. Afaf itu hidup tidak mengandalkan orang lain, ya, afaf, ya. Afaf itu tidak mengandalkan orang lain, artinya tidak meminta-minta kepada orang lain, ya. Nah, orang-orang soleh dulu banyak ya, yang tetap dia berdagang, ya, sementara dia adalah ahli zuhud, ya, ahli ibadah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Hammad ibnu Salamah idza fataha hanutahu wa kasaba jabtaini qama. Ya. Ada kisah Hammad ibnu Salamah, ya, ini disebutkan salah satu di antara orang yang zuhud, ya. Nah, dia kesehariannya itu dagang. Dia punya hanut itu punya warung, ya, punya warung, ya. Cuman dia buka warungnya itu, ya, cuman kalau udah ada 2 barang yang terjual, udah ditutup, ya. Dia kembali ke ibadahnya, ya, karena dikenal dia adalah sebagai orang yang zuhud, ya, ahli ibadah, ya. Jadi tidak serta-merta dia tinggalkan kerjaannya, tidak serta-merta dia tinggalkan usahanya, dia tetap usaha, ya, dia buka warungnya, ya. Cuman itu kalau udah dapat, ya, 2 barang yang terjual gitu, ya, dari warungnya, ya udah, ya, ditutup, ya. Dia merasa udah cukup untuk hari itu, ya. Dia kembali lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kana Sa'id ibnu Musayyab yattajiru fi zaid. Ya. Sa'id ibnu Musayyab ini juga salah satu di antara ahli zuhud, ya, orang soleh, ya. Sa'id ibnu Musayyab yattajiru fi zaid. Ya. Dia berjualan minyak. Ya. Minyak ini maksudnya bukan minyak apa kayak Pertamina, bukan, ya, bukan Pertalit, bukan Pertamak, bukan Zait. Di sini maksudnya minyak goreng, ya, minyak goreng ataupun minyak zaitun, karena kalau di Arab itu ya minyaknya imam minyak goreng ataupun minyak zaitun, ya, minyak zaitun. Itu. Nah, Sa'id Musayyab ini, ya,
kerjaannya atau usahanya itu adalah dia berdagang, ya, dia berdagang, ya. Ya. Wa khallafa arba'ata mi'ati dinar, ya, bahkan dia sempat punya keuntungan sampai 400 dinar, ya, 400 dinar. Wa qala innama taraktuha li asunu biha ardi wa dini, ya. Nah, simpanannya itu artinya ya, dari dia berjualan, ya, keuntungannya itu dicelengin sampai terkumpul itu ya, 400 dinar. 400 dinar itu mata uang dari emas, ya. Kalau dirham itu dari perak, ya. Dinar itu dari emas. Nah, itu terkumpul, ya, keuntungannya, ya, itu sampai 400 dinar. Ya. Kemudian dia mengatakan innama taraktuha li asunu biha ardi wa dini, ya. Karena disimpan itu untuk persiapan kebutuhannya, ya. Kebutuhan untuk hidup dia ataupun urusan agamanya, artinya ya emang ditujukan untuk ibadah juga, ya, untuk ibadah juga. Ini perihal tentang mal, artinya orang yang zuhud itu tidak serta-merta dia harus tinggalkan, ya, kerjaannya, dia tinggalkan usahanya, ya, mengandalkan hidup dari orang lain dengan meminta-minta, tidak, tapi dia tetap, ya, jalankan urusannya, dia tetap jalankan usahanya, dia tetap harus berusaha, ya, agar apa? Agar hidupnya itu tidak bergantung kepada orang lain. Wa yaqsadu biha al-afaf itu maksudnya hidup mandiri, ya, tidak menggantungkan orang lain dan tidak dengan meminta-minta. Itu tujuannya, ya. Setelah itu ya harus tetap mengeluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang zuhud, ya, karena inti dari zuhud itu adalah, ya, tujuannya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, as-sabi' al-jah. Wala budda lil insan min jahin hatta fi qalbi khadimihi. Wa ishtighalu zahid biz-zuhd yamhadu lahu al-jah fil qalb. Fayambagi ayataharraz min syarri dzalik. Al-jah ini wibawa ataupun karisma, ya, karisma jah, ya, ataupun harga diri mungkin, ya, jah, kedudukan seseorang, ya, di mata orang lain itu namanya jah, ya. Nah, setiap orang itu punya jah. Ya, serendah-rendahnya paling enggak, ya, minimal ada jah di mata pembantunya, ya. Jah itu apa, ya, kedudukan sosial, ya, jah, ya. Orang yang, ya, kalau kita sekarang ini biasanya dalam hal jah ini standarnya banyak kepada, ya, jabatan, ya, jabatan. Ya, mulai dari yang paling rendah, yang RT, RW, ya, lurah, kemudian camat, itu kan punya posisi sosial, ya, posisi sosial. Tapi masing-masing kita paling enggak, ya, kita punya wibawa ataupun posisi sosial di mata pembantu kita atau di mata keluarga kita, ya. Nah, washtighal az-zahid biz-zuhd yamhadu lahu al-jah fil qalb. Nah, orang yang zuhud, ya, ketika dia fokus dalam amalan zuhudnya, ya, maka, ya, itu nantinya akan menimbulkan, ya, dalam hatinya ini, ya, perasaan ada kedudukan di mata orang lain, ya, dalam hati, ya, orang yang zuhud ketika dia fokus, ya, menjalankan zuhudnya, fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentunya di situ nanti akan mulai timbul perasaan, ya, bahwa akan ada jah, akan ada wibawa, ya, dalam hatinya itu, ya.
di mata orang lain. Ya, makanya hal yang seperti itu mesti harus diperhatikan dan diwanti-wanti agar jangan nantinya kalau dibiarkan atau tidak tidak diperhatikan tentang timbulnya perasaan jah ini dalam hati orang yang zuhud itu, ujung-ujungnya nanti menuju kepada keriaan, riya. Riya itu ingin dipuji oleh orang lain, padahal amalan zuhud itu mestinya terbebas dari riya tersebut. Apapun ibadah yang dilakukan orang yang zuhud itu mesti harus dijauhi dari riya. Kalau udah riya udah kagak ada nilainya ibadahnya. Ibadah yang dilakukan itu udah nggak ada nilainya. Sementara dalam bab-bab sebelumnya tentang riya itu sudah disinggung bagaimana supaya hati ini bebas dari riya. Riya itu kan minta penilaian atau mendapatkan poin di mata orang lain, dapat pujian dari orang lain. Artinya melakukan ibadah, melakukan amal solehnya itu hanya untuk tujuan penilaian orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang mestinya harus ditempuh langkahnya untuk orang yang zuhud itu adalah menjauhi hal-hal yang berbau riya. Makanya dari hal jah ini biasanya pintu masuk riya itu akan terbuka. Orang yang zuhud bila tidak wanti-wanti dirinya tentang jah ini, karena dengan dia fokus melakukan zuhud nantinya akan timbul perasaan jah, bahwa dia sudah mempunyai posisi tertentu di mata masyarakat, di mata orang lain, sehingga hal itu menjurus kepada riya, riya yang mestinya hal itu dijauhi dari orang-orang yang melakukan zuhud. Wa fil jumlah fa innal hawaij ad-daruriyah laysat minad dunya wa kana katsirun minas salaf ya'ridu lahum bil mal al halal fa yaqulun la na'khudhuha nakhafu ay yufsida alaina dinana. Intinya bahwa kebutuhan primer yang disebutkan yang ada 7 itu laysat minad dunya, artinya itu kan urusan duniawi yang nggak perlu harus kita kejar, nggak perlu harus dikejar, seperti yang dilakukan oleh para salafus saleh, orang-orang salaf solihin yang melakukan zuhud itu. Mereka atau dalam bab-bab yang awal itu pernah kita baca kisahnya bagaimana mereka menolak ditawarkan, padahal hartanya itu harta yang halal, hartanya halal, bukan harta yang haram. Hartanya halal, sumbernya halal, tapi mereka masih tetap menolak untuk menerima. Mereka mengatakan fayaqulun la na'khudhuha, kami enggak mengambilnya. Kenapa? Nakhafu ayyufsida alaina dinana. Maksudnya mereka takut kalau mereka terima pemberian walaupun itu halal, sumbernya halal, itu akan merusak kami, maksudnya merusak ibadah kami. Dengan banyak harta membuat mereka nggak fokus lagi beribadah, sibuk ngurusin hartanya, Yufsidu alaina dinana, maksudnya dinananya itu agama kami, itu maksudnya adalah tadi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisahnya pernah kita baca, para salafus soleh yang banyak menolak, ketika ditawarkan harta ditolak, nggak mau menerima. Tapi ada juga yang menerima, tapi setelah diterima langsung dibagiin kepada fakir miskin, seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Pernah kita baca kisahnya bagaimana beliau mendapatkan pemberian harta, harta dari Amirul Mukminin, karena istri Rasulullah itu ada jatahnya, Tapi yang diterima oleh Sayyidah Aisyah itu nggak lama, habis terima langsung disuruh pembantunya untuk
membagi-bagikan, karena dia merasa bahwa orang lain itu lebih butuh kepada harta tersebut. Bahkan sampai Sayyidah Aisyah itu lupa ninggalin duit yang semestinya ditinggalin buat beli bahan untuk dia berbuka puasa. Ketika diingatkan oleh pembantunya, Sayyidah, kenapa engkau tidak tinggalkan 1 dirham aja untuk kita beli makanan agar dapat kita berbuka puasa dengannya. Kata Sayyidah Aisyah, kenapa enggak dari tadi kamu kasih tahu? Kalau kamu kasih tahu, ya mungkin akan kita sisihkan. Tapi enggak, semua yang diterima, semua juga yang diberikan kepada orang lain, karena dia merasa bahwa itu tidak orang lain itu lebih membutuhkan. Nah, begitulah para salafus soleh. Ketika ditawarkan harta itu, mereka nggak mau nerimanya, walaupun harta itu halal, sumbernya halal, tapi dia tidak terima. Kenapa? Karena merasa bahwa banyaknya harta itu malah membuat dia atau mereka itu, para salafus soleh, tidak fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi malah sibuk mengurusin hartanya. Tentunya hal seperti itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Sahabat yang miskin minta doain biar kaya. Pada saat miskin dia masih rajin. Setelah kaya, banyak ternaknya, lupa. Kenapa? Karena ngurusin ternaknya terus tiap hari. Waktu sholatnya itu habis dipakai untuk ngurusin ternaknya. Kekayaannya orang dulu itu, standar kekayaannya itu kalau banyak punya hewan ternak, kambing ataupun onta, onta, kuda dan lain sebagainya, dan harta perdagangan biasanya seperti itu. Nah, ini sahabat yang miskin ini minta doain supaya kaya, banyak harta. Akhirnya didoain oleh Rasulullah. Benar, dia punya kambing ratusan ribuan, nggak muat di Madinah, dibikin kandang di luar Madinah. Ujung-ujungnya apa? Waktunya itu habis dipakai untuk ngurusin ternaknya, kekayaannya, sehingga dia tidak lagi mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan sibuk ngurusin hartanya. Begitulah. Begitulah. Makanya apa yang dilakukan para salafus saleh tentang harta ini, mereka tidak menerima. Itu bukan karena apa-apa, karena mereka takut banyaknya harta itu malah membuat mereka sibuk ngurusin hartanya dan mengurangi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah seperti ini dapat kita ambil ibrah, kita ambil ibrah. Kita punya harta, alhamdulillah kita terima, tapi jangan sampai harta itu malah membuat kita sibuk ngurusinnya, kita lupa dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya pada saat Allah manggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim, rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.